masuk ke kuliah. Kak Sam, mungkin udah bisa dimulai Kak PPW-nya. Ya, Wan. Oh, boleh ya? Oke. Ya, shalom Bapak Ibu, teman-teman. Mari kita angkat pujian dan penyembahan kita sebelum memulai kelas. Ya, boleh Wan, slide-nya tampilin. Ya, bentar ya Kak. Ya, mari kita mulai. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami akan memulai pelajaran kami yang kedua dan sekaligus yang terakhir, ya Tuhan, bersama dosen kami. Berkatilah pelajaran kami, ya Tuhan, dan berikanlah kami, Tuhan, telinga yang mau mendengar, mau diajar, ya Tuhan. Berkati juga dosen kami, berikanlah hikmat, kecerdasan untuk mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, sebentar kita
mendengarkan renungan dari Pak Yuda? Oh, belum ada dosennya. Ya. Oke. Oke. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya, apa kabarnya? Yang luar biasa bisa kasih jempol, Luar biasa. bisa kasih apa emosi yang bagus-bagus ya kan. Malam hari ini saya akan bawakan sharing dengan tema diberkati Tuhan. Ya, ini pasti suka banget kalau sharing tentang diberkati Tuhan. Nah, malam hari ini saya nggak mau berkomunikasi satu arah saja, saya mau berinteraksi dengan teman-teman semuanya supaya apa yang saya sharingkan mungkin bisa diperkaya lebih lagi, karena kita semua adalah orang-orang teologi. Kasih tahu kanan kiri, aku sama kamu adalah orang-orang teologi. Jadi pasti dalam ya. Oke. Nanti boleh teman-teman share di kolom komentar, silakan berpendapat apa yang dimaksud dengan diberkati Tuhan kalau menurut bapak-bapak sekalian, bapak ibu, teman-teman semuanya. Silahkan ditulis di kolom komentar atau chat, silahkan. Nanti bisa, supaya kita bisa mungkin bisa memperkaya kita semua tentang diberkati Tuhan. Apa sih yang dimaksud diberkati Tuhan menurut kita masing-masing gitu. Silahkan. Haleluya. Apakah menurut Grace diberkati Tuhan itu seperti apa? Pak Elman bisa makan di Lapo, wah sehat. Apalagi Pak Budi diberkati jadi dengan kelimpahan materi, kesehatan sosial, dan diberkati Tuhan mengenal pribadi Tuhan yang menikmati penyertaannya. Wow, keren ini Pak Hendrik. Ada sukacita yang mengucap syukur. Wah, keren ya kan? Ada lagi? Silakan mau berkomentar pakai open mic juga boleh, silakan. Diberkati dengan hal rohani, maksudnya seperti apa nih guys? Oke, damai sejahtera. Ya. Oke. Bisa bernapas bersyukur. Nah, kalau kita lihat dari apa yang bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua tuliskan ini, hanya seberapa saja yang mungkin orang dunia yang tidak mengenal Tuhan juga sama mengalaminya ya. Sehat, diberkati Tuhan, materi yang berlimpah-limpah, bahkan mungkin lebih kaya dari kita, lebih sukses dari kita kalau kita lihat dari materi, kedudukan. Nah, lantas apa sih yang membedakan Peter Owen diberkati Tuhan artinya bisa merasakan berkat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, serta bisa menguatkan teman-teman yang ada di tempat ini. Kalau kita diberkati, kita juga mau teman-teman diberkati dengan apa yang kita rasakan. Wow, keren, kawan keren. Dapat menikmati kehidupan ini, Pak Budi, betul ya. Semuanya benar, semuanya tidak ada yang salah. Nah, lantas apa yang membedakan kita dengan orang-orang dunia, Bang? Makanya kan juga mereka mengalami hal yang sama ya. Mereka bahkan mungkin ada yang lebih kaya, lebih sehat dari kita, nggak penyakitan gitu ya. Mereka lebih subur. Apa sih yang membedakan kalau orang anak Tuhan itu diberkati Tuhan? Nah, malam hari ini kita akan belajar ke sana, dan sudah sebagian besar semua sudah mengarahkan kita ke arah sana. Kita punya kasih karunia, benar sekali Bu Emilia ya. Nah, ini saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini. Apa sih yang dimaksud dengan berkat Tuhan itu? Ya, kita nggak perlu buka ya, tapi pasti sudah ingat tentang ayat ini, Roma 8 ayat 28. Pasti sudah apanya ayat-ayat terkenal yang sering sekali dipakai untuk berkhotbah, untuk bahan khotbah ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Tuhan kasih saya satu pengertian yang baru tentang apa sih yang dimaksud dengan diberkati Tuhan. Nah, bedanya adalah apa yang membedakan kita dengan orang dunia. Nah, apapun boleh terjadi dalam hidup kita, mungkin hal-hal yang buruk sekalipun, hal-hal yang tidak baik sekalipun, atau sebaliknya sukses gitu ya. Nah, tapi yang Tuhan kasih pengertian kepada saya bahwa orang yang diberkati Tuhan ini bisa dijadiin quote nanti di status WA-nya. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang menyadari
bahwa kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, apakah kita respon pertama yang kita lakukan adalah seperti apa? Kadang-kadang kita marah dulu, kita ngambek dulu, kita emosi dulu, kadang-kadang bertanya-tanya. Tetapi orang yang diberkati Tuhan dikatakan bahwa orang walaupun apa yang terjadi ya, karena Tuhan itu bekerja dalam segala hal. Berarti ada baik, ada yang buruk. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita berjalan di dalam rencana Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya, katakan Yesus dahsyat. Selanjutnya, lalu apa bedanya kita lagi dengan dunia? Kita akan mengalami yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya bahwa hidup itu kata dunia itu kan naik turun ya. Seperti roda yang berputar, naik dan turun. Seperti apa? Ya itulah, hiduplah. Naik turun, pasang surut, itulah kehidupan. Apa yang membedakan anak Tuhan dengan orang-orang dunia? Kita lihat ayat selanjutnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Itu dia. Parameter orang yang diberkati Tuhan adalah, parameter orang yang berjalan dalam rencana Tuhan adalah apa? Keserupaan dengan Tuhan Yesus. Semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Apapun yang terjadi, mau masalah, mau sakit penyakit, mau apapun keadaan kita, ketika kita berjalan dalam rencana Allah, kita dari sehari ke sehari semakin serupa dengan Tuhan. Katakan amin. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan terus naik dan bukan turun. Ini yang dimaksud. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, mungkin hal yang menyakitkan, menyedihkan, mengecewakan. Tapi kalau kita menyadari kita berjalan dalam hadirat Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, kita akan memiliki respon yang baik. Dan kita percaya bahwa kita ketika memiliki respon yang baik, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, haleluya. Silahkan Pak Lauren. Ya, shalom Bapak Ibu. Maaf saya terlambat. Tadi mesti meeting untuk Natal. Dan ternyata tadi juga belum selesai, tapi saya diingatkan. Alarm saya sudah bunyi, tapi saya sengaja matiin. Ternyata kelewatan. Terima kasih Pak Samuel Hans sudah mengingatkan. Ya, Bapak Ibu. Oke, ada yang kurang sehat ya. Sehatnya dikurang-kurangi. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, saya buka PowerPoint saya dulu. Kita masuk kepada teologi sistematik. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ternyata kemarin ada pertanyaan ya di grup. Apa kemarin menyembah Roh Kudus ya? Iya Pak. Ya. Pak, Roh Kudus nggak bisa disembah, nggak boleh disembah. Ya, sebenarnya memang kita nggak menyembah Roh Kudus ya. Di awal saya sudah sampaikan bahwa kita menyembah satu Tuhan. Dan di Alkitab tidak ada tertulis menyembah Roh Kudus. Kita menyembahnya hanya satu. Apa saja yang kamu minta, mintalah di dalam nama Tuhan Yesus. Itu udah satu paket. Jadi tolong jangan dipecah-pecah. Kalau kita bedah-bedah, kita pecah-pecah, akhirnya kita stres sendiri, dan akhirnya kita tidak bisa menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang-orang di luar sana. Karena ada banyak sekali saya nonton video, mereka berkata, saya keluar dari Kristen gara-gara di Islam, masuk ke Muslim, karena di Muslim itu mereka menyembah hanya satu Allah, yaitu Allah. Kalau orang Kristen menyembah tiga Allah. Padahal kan satu kan Allahnya kan, pribadinya tiga. Tapi yang kita sembah ada tiga Allah.
Kalau kita bilang iya, ya berarti kita bukan monotheism, tapi poli, menyembah banyak Allah. Kita nggak menyembah banyak Allah ya, Bapak Ibu ya. Setuju ya? Kita hanya menyembah satu Tuhan. Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel. Allah kita esa. Allah kita satu. Jadi intinya seperti itu. Memang Alkitab tidak mengatakan bahwa kita harus menyembah Roh Kudus, tidak. Tapi kita menyembah hanya kepada Allah. Tapi kan Allah itu, Roh Kudus itu Allah. Ya, tapi kita nggak pecah. Kita menyembahnya nggak dipecah. Nggak ada kan tiba-tiba berdoa, oh kami menyembah Engkau Allah Roh Kudus gitu ya. Jadi fokusnya kepada satu Allah. Oh nggak bisa. Kita nggak bisa hanya menyembah kepada satu pribadi. Kita menyembah satu Allah tapi tidak pribadi. Bukan menyembah ketiga pribadinya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita menyembah satu Allah, bukan menyembah tiga pribadi. Allah yang kita sembah punya tiga pribadi. Jadi nggak bisa kita pecah, kita bedah. Saya mau menyembah Allah ini aja ya. Allah yang sana nggak mau gitu, nggak bisa. Saya menyembahnya Allah Bapa saja. Kenapa kamu sembah Allah Bapa? Karena Allah Roh Kudus itu sepertinya posisinya lebih rendah. Karena dikatakan aku pergi dan aku akan menyuruh seorang penolong. Aku akan meninggalkan seorang penolong. Jadi dia ditinggalkan. Oh, kenapa kamu nggak mau sembah Yesus, anak Allah? Iya, soalnya anak Allah itu disuruh-suruh. Bahkan dia mau datang kembali, dia nggak tahu kapan datangnya. Yang tahu siapa? Hanya Bapa yang tahu. Jadi saya nggak mau menyembah Allah Roh Kudus, saya nggak mau menyembah Allah Anak, saya mau menyembahnya Allah Bapa saja. Itu nggak bisa. Jadi kita nggak bisa bedah. Terus kenapa ada terjadi Tritunggal dan sebagainya? Yaitu mungkin kepercayaan ya, kepercayaan. Jadi kalau ada yang oneness, ada yang Dwi Tunggal gitu ya, itu buat saya jujur Bapak Ibu, saya nggak masalah dengan Dwi Tunggal, saya nggak masalah Dwi Tunggal itu berarti Erastus, saya nggak masalah dengan opini itu, pendapat itu, saya nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah sama Joshua Tawuh yang oneness, saya nggak ada masalah. Selama mereka bisa mempertahankan argumentasinya, saya nggak masalah. Yang masalah adalah kalau Bapak Ibu bilang kita menyembah tiga Allah, itu masalah buat saya. Karena apa? Nanti orang tanya yang ngajar kalian teologi sistematik siapa? Loren Christian. Nah, itu masalah buat saya. Jadi kita hanya menyembah satu Allah. Tapi Allah yang kita sembah ini punya tiga pribadi. Tapi kita menyembahnya tidak dibedah. Nanti contoh mungkin ilustrasi ini nggak cocok ya, nggak cocok. Kalau banyak orang menjelaskannya sebagai status, Mungkin ada di sini yang sudah punya cucu. Kita buat Pak Elman lah ya, Pak Elman udah senior di sini. Nanti kalau Pak Elman ketemu sama teman-temannya satu angkatan, nanti memanggil Elman, bro. Tapi nanti kalau ada yang ketemu Pak Elman sepantaran anaknya, gitu, itu nanti panggil Om. Nanti kalau sepantaran cucunya, nanti panggilnya Opa. Itu nggak bisa seperti itu, karena masih satu pribadi. Cuman, nah ini udah masuk ke Allah Tritunggal jadinya ya. Cuman sampai saat ini baru satu yang bisa menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Cuman satu, yaitu dengan segitiga, Bapak Ibu. Jadi hanya saat ini masih paling ampuh itu menggunakan segitiga. Kalau tidak ada salah satu sudutnya itu tidak bisa dikatakan segitiga. Cuman nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan aliran-aliran atau pengilustrasian yang cukup aneh. Ada yang berkata rokok, ada tembakau, ada kertas, ada filter. Ada itu alat Tritunggal. Itu ada juga yang berkata seperti itu. Ada juga yang membuat istilahnya matahari. Ada mataharinya, ada sinarnya, ada panasnya. Ada yang menggunakan telur. Ada putihnya, ada kuningnya, ada cangkangnya. Nah, jadi satu kesatuan
Allah kita itu satu kesatuan, cuman punya 3 pribadi dan tidak boleh dibedah sendiri-sendiri. Oh, berarti Allah Bapa berada di dalam PL, Allah Anak itu cuman di Injil-Injil, Allah Roh Kudus itu berarti di Kisah Para Rasul sampai nanti Wahyu gitu. Oh, nggak bisa, kita nggak bisa bedah. Tetap satu kesatuan. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Saya harap bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita, teologi proper. Ya, kita masuk kepada nama-nama Allah. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sering sekali bernyanyi ya. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah panji keselamatan. Tahu lagu itu? Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu. Puji Tuhan. Saya pikir saya saja yang tua ya. Ternyata ada juga. Karena lagu itu rasanya tua banget ya. Dialah Raja Damai. Jadi ada banyak sekali nama-nama Allah. Ada banyak sekali nama-nama Allah yang kita sangat bersyukur nama Allah itu di apa ya namanya? Dibuat nyanyian sehingga kita tertolong, sehingga kita tahu. Ada yang tahu El Shaddai itu artinya apa? El Shaddai apa? Kenapa? Suaranya kurang jelas. Allah Maha Besar, yakin ya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar kayaknya Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. El Maha Shaddai, kuasa, El Shaddai, maha kuasa, Pak. Maha Kuasa. Eh, Yehova Allah yang Rafa, Maha Perkasa. perkasa. Oke, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Jadi kita bersyukur ada lagu-lagu yang membuat kita tahu, oh ini Allah ini, oh ini Allah ini, oh ini Allah ini. Allah Elroy, Elroy itu artinya apa? Allah yang berperang ya, Pak. Oh bukan, Elroy. Dan Roy. Jadi kejadian 16 ayat Malah Maha 14 kan. melihat bukan Pak? Ya, betul. Kita bersyukur banyak sekali lagu-lagu atau istilah-istilah yang membuat kita bisa tahu. Dan rata-rata kebanyakan nama-nama Allah itu muncul di dalam perjanjian lama. Di sini di slide saya sepertinya sekitar 17-an ya. Belasan nama. Yang muncul belasan nama. Tapi kenapa tiba-tiba di PB itu hilang? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa di PL banyak sekali nama-nama Allah tiba-tiba di PB itu hilang? Ada yang tahu kira-kira alasannya? Nggak ada yang tahu? Karena sudah ada Tuhan Yesus, Pak. Ya, karena Yesus sudah menggenapi semua nama-nama itu. Terima kasih, Pak Tommy. Jadi memang nama Yesus sudah menggenapi Yehova Rafa, ya dia memang pernah menyembuhkan, Allah yang perkasa, bisa menenangkan badai dan sebagainya. Jadi Yesus Kristus sudah menggenapinya, sudah selesai. Ya, kita masuk kepada nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu dari kalimatnya sendiri sudah buat pusing ya. Membawa kesulitan bagi pemikiran manusia. Karena apa? Karena Allah adalah Ia yang tidak dapat sepenuhnya dipahami. Yang ditinggikan secara tidak terbatas di atas segala sesuatu yang terbatas. Akan tetapi di dalam nama-namanya Ia turun
kepada semua yang terbatas dan menjadi seolah-olah setara dengan manusia. Ingat ya, setara, seolah-olah setara. Jangan ada banyak orang seolah-olah ini dibuat sama ya. Paulus pernah berkata seperti ini. Ketika aku bersama dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Ketika aku bersama orang Romawi, aku seperti orang Romawi. Tapi tidak jadi. Ini kebetulan saya ada pakai kaos, terus pakai sebenarnya kemeja ya, tapi saya buat jadi outer. Ketika saya bersama dengan, maaf, fakir-fakir miskin, ya saya nggak bakalan pakai kemeja ini. Tapi saya buka, saya pakai kaos. Tapi saya bukan gembel gitu. Kalau kita pergi ke tempat umum, jangan pernah menggunakan jas yang bagus, kecuali kalau memang kita sudah siap ikhlas menghibahkan. Jadi seolah-olah sesama. Jangan kita membuat kita berbeda, seolah-olah sama. Seperti halnya Paulus. Frankie Sihombing tahu Bapak Ibu ya, kenal ya Frankie Sihombing ya. Pasti cukup familiar dengan lagu-lagunya beliau. Beliau itu ingin meniru si ini juga ya, meniru Paulus juga. Tapi dia salah dengan menato tubuhnya. Nah, jadi dia salah karena dia menato tubuhnya. Harusnya dia nggak usah tato. Dengan alasan berdalih, saya ingin menjangkau mereka. Oh, kalau kamu ingin jangkau mereka, kamu nggak harus seperti mereka. Allah aja yang sempurna ingin menjangkau manusia, jadi katakan seolah-olah setara dengan manusia. Jadi Bapak Ibu, kita ketika mendapatkan atau mempelajari tentang Allah ini, tolong jangan dibatasi pikiran kita Bapak Ibu. Kalau bisa out of the box. Karena kalau kita batasi, maka Tuhan itu hanya sebatas kotak pikiran kita. Jadi berarti Tuhan itu hanya segini. Nggak lebih tinggi. Jangan. Tapi kita harus buka. Jangan dibatasi. Karena dia adalah Allah yang tidak terbatas. Tapi berusaha untuk menyatakan dirinya kepada manusia yang terbatas. Supaya kita manusia bisa mengerti, mengenal siapa dia. Ya, di sini juga ada dikatakan di satu pihak kita tidak dapat menamai dia. Dan di pihak lain dia punya banyak nama. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Atas dasar apa nama-nama ini diterapkan kepada Allah yang tidak terbatas dan tidak dipahami? Jadi begini Bapak Ibu ya, ternyata Allah itu punya banyak nama. Tidak hanya satu. Ada yang dari Muslim di sini? Oke, Bu Naomi. Ibu Naomi, nama Allah ada berapa di Muslim, Bu? 100. Kurang dong, kurang satu dong. 99. 99. Ya, 99. 100-nya Al-Masih ya. Iya. Tapi mereka nggak mau akui kan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, banyak. 99 nama. Kurang satu lagi. Mereka tidak mau akui Al-Masih itu sebagai Tuhan. Allah. Jadi banyak nama sebenarnya. Tuhan kita juga banyak nama. Cuman belum ada yang menemukan nama-nama itu. Tapi di Alkitab cukup banyak memberitahukan kepada kita, oh ternyata namanya dia menunjukkan pribadinya, menunjukkan karakternya, menunjukkan kuasanya. Ketika si Hagar memberikan nama atau mendapatkan nama Allah, yaitu El-Roy. Karena apa? Karena dia tiba-tiba di tengah permasalahannya, dia mau buang anaknya si Ismail. Ketika dia mau buang,
dan matanya pun dikelikkan. Hingga bukan dari tidak bisa melihat jadi melihat, enggak. Karena ketika fokusnya itu adalah ke masalahnya, enggak melihat di sekitarnya. Kalau enggak minta tolong ke Pak Tony, kunci saya hilang. Saya yakin dan percaya Pak Tommy pasti akan fokus ke bawah, melihat ke bawah untuk mencari kunci. Mungkin ada Pak Hari di sana juga sedang baru datang. Tapi Pak Tommy nggak fokus, dia tidak melihat ke kiri ke kanan, muka belakang dia nggak lihat. Yang dia fokuskan adalah mencari kunci. Nah, jadi seperti itu yang dialami oleh Hagar seperti itu. Jadi dia hanya fokus ke masalahnya. Dia bahwa ada sumur, maka dia berkata Elroy. Nah, pasti Bapak Ibu juga punya apa ya? Punya kasus, punya cerita dengan Tuhan. Ya mungkin ya saya nggak tahu lah, mungkin ada yang aneh, ada yang akal. Ini sebenarnya signal saya kurang baik ya, atau masih lancar Bapak Ibu? Oke, masih ya. Ya, jadi setiap bingung mau menamakan Allah itu sebagai apa. Karena dulu sering lintas Sumatera gitu, sering. Dia pernah bawa mobil, kaki masih digas, tiba-tiba pohon tumbang, mobil berhenti. Dan berhenti. Itu perjumpaan dengan Tuhan. Apa ya istilahnya? Cerita orang tua saya bisa menyebutkan nama Allah di situ. Cuman kita sudah menggunakan bahasa Indonesia kan, Allahku penolongku. Ya mungkin ada juga bahasa lainnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan punya banyak nama, cuman kita tidak bisa memberikan nama. Mungkin kita tiba-tiba mendapatkan, oh ini namanya. Seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus tanya, siapakah aku ini? Orang bilang Elia, orang bilang Elisa, orang bilang Yohanes. Terus menurut kamu siapakah aku ini? Mesias. Terus Yesus berkata, itu bukan kamu yang mengucapkan, tapi Bapakku yang menitipkannya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi nama Allah itu banyak, tinggal kita saja yang ingin menemukannya. Tidak. Ya, maaf, harus selalu diingat bahwa nama-nama itu bukan penemuan manusia dan nama itu bukan merupakan penemuan dari pengalaman manusia akan jati diri Allah melainkan itu jati diri Allah yang paling mendasar. Nama-nama itu diberikan oleh Allah sendiri dengan satu jaminan bahwa nama-nama itu mengandung wahyu dari jati diri ilahi. Jadi nama itu berkuasa. Makanya di hukum Taurat, ada yang mau ingatkan saya hukum Taurat keberapa? Yang jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ada yang mau ingatkan saya? Itu hukum keberapa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dua, Pak. Dua, yakin Pak ya? Dua ya. Yakin nggak ini? Pak Tommy udah ketawa. Yakin ya? Oke, kalau nggak yakin ya biar kita balik lagi ke sekolah minggu Bapak Ibu ya. Oke ya, jadi mereka mengkultuskan nama itu. Nah,
nama Tuhan itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Cuman ngomong-ngomong ke sana ya, saya teringat bagaimana respon Bapak Ibu dengan orang-orang yang mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Firman Tuhan bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tapi tiba-tiba berjalannya waktu kita sering mendengar orang menyebutkan nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Ada yang di sini kagetan, Bapak Ibu? Ada yang kagetan? Kalau dikagetin, ayam, 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 ayam. Gitu. Ya, kalau ayam doang masih enak ya, ada yang latahnya jorok ya. Tapi ada yang agak-agak rohani ya. Darah Yesus. Saya begitu, Pak. Oh, ada begitu ya. Itu kira-kira gimana, Pak? Apakah itu Nah, termasuk pelecehan atau penistaan? enggak dong. Apa yang keluar dari mulut yang dari dalam hatinya, Pak. Wes, ngeri ya. Pak, maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gimana? Firman Tuhan mengatakan kita jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Tapi ada orang-orang mungkin di sekitar kita, tadi Pak Yuda berkata saya sendiri seperti itu. Saya Kalau tapi kaget, nyebutnya nama Yesus, Pak. Bukan Allah. kalau kaget nyebut gitu. Ya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus Bukan, itu. Pak. Kalau saya gini, Pak. Karena saya dapat inspirasi waktu itu Pak Niko bilang ada temennya kecelakaan di jalan tol. Wah, dulu ya mungkin udah 20 tahun yang lalu atau bilang darah Yesus gitu kan. Darah Yesus gitu. Dan dia selamat dari kecelakaan itu. Ada banyak sekali kesaksian-kesaksian seperti itu. Nah, kalau saya ada kejadian juga suka bilang begitu, Pak, darah Yesus. Ada rasa takut juga, ada rasa takut misalkan ya, ada ketakutan atau apa ya. Iya. Apa Enggak, itu, ini mungkin apakah itu lebih ke sembarangan? latah. Enggak, kalau mungkin cuman event doang, ada kejadian yang mungkin enggak sembarangan gitu kan. Itu istilahnya perkataan iman lah gitu ya. Yesus tolong saya gitu ya. Tuhan menolong saya gitu istilahnya ya. Ini kadang kayak dipermainkan gitu, maksud saya Ini yang dipermainkan. dimaksud Pak Loren kayaknya lata ya Pak. Mungkin latah, Ya, bisa lata. begitu. Yang suka apa sedikit-dikit ngomong aduh apa gimana gitu loh. Ulang-ulang berulang itu aja gitu loh. Itu lata namanya Pak. Gitu. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Nggak bagus juga sih Pak kalau udah latah. Kadang-kadang kan keluar perkataan yang ini, yang apa itu yang Tapi untungnya aja latahnya binatang gitu loh. ngomong Yesus. Kalau Nah, latahnya itu. yang jorok, Tapi kalau kita kalau perkataan latahnya yang jorok yang gimana? perkataan yang ini yang penuh dengan iman gitu ketika kita di jalan atau apa ya memang itu harus. Tapi kalau lata yang dimaksud Pak Loren itu pasti lata nih. Nah itu bang kurang Iya, bagus. saya maksudkan latah, kayak latah. Iya. Kecuali mungkin kalau mungkin maksud Pak Yuda tadi kagetnya karena kejadian apa. Ini maksudnya cuman dikagetin, oh gitu kan rasanya kan, wah ini nama Tuhannya saya ini yang mahal ini yang menebus saya ini kok murahan sekali dibuat ya di jalanan gitu. Rasanya wah kayaknya kurang baik gitu ya. Padahal itu nama sangat berkuasa ya. Kalau di jalanan Pak bilang langsung kira bara misalkan ada rasa itu latah nggak tuh Pak gitu. Ya mungkin saya nggak tahu ya karena kalau mengucapkan kalimat yang berulang-ulang itu termasuk latah. Termasuk ketika berdoa. Doa biasanya ya Tuhan terima kasih untuk saat ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau belajar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Nah itu latah tuh. Dia nggak sadar kalau dia sering mengulang-ulang kata itu. Gitu. Tuhan melulu dong Pak. Ya jadi tema doanya Tuhan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau bisa kita hindari. Kalau kita ya. Cuman kalau orang lain ya, kalau memang kita dekat dengan mereka ya, kalau bisa kita sampaikan ya lebih baik supaya berulang gitu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada satu tokoh si Dr. Bevik. Dia berkata mendasarkan pembagian dari nama-nama Allah tentang konsep yang lebih luas tentang nama itu. Jadi dia membedakan mana nama diri, nama esensial atau sifat,
dan nama pribadi, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi di sini Bapa, Anak, Roh Kudus ini biasanya ke PB ya. Tapi kalau yang PL itu nama diri dan nama esensial, sifat. Ya, dalam nama primer yang diri ya, dalam nama diri Allah itu ada tiga Bapak Ibu ya di Perjanjian Lama. Yang pertama itu Elohim, yang kedua Yahweh, yang ketiga Adonai. Ada yang tahu artinya? Karena Bapak Ibu sekarang sedang belajar bahasa Ibrani, apakah arti Elohim? God, Tuhan. Allah. Ayo, Allah apa Tuhan? Allah, God. Kita sering terjebak ya, kita pikir dua-dua sama gitu ya. Sebenarnya bisa dikatakan sama, cuman ada esensial yang sepertinya jadi beda. Allah itu umum, Tuhan itu sepertinya khusus. Siapakah Tuhanmu? Jadi lebih khusus. Itu sepertinya seperti itu penggunaan kalimatnya. Ya, Elohim itu ingat L. L itu adalah Allah. Ini Pak Elman ini manusia Allah berarti ya. Jadi buat Bapak Ibu yang punya nama LL di sini ada Pak Elman satu, nggak ada lagi ya. Oke, nggak ada lagi ya. Ternyata cuma satu L. L itu Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau kasih nama kepada anak Bapak Ibu, tolong kasihlah nama jangan yang berat-berat. Nanti malu anaknya untuk membawa nama itu. Oh, ada Samuel di sini ya. Mana tadi? Udah keluar ya? Padahal dia tadi ada Saya, yang Pak. saya. Oh, Samuel. ada. Itu yang L di akhir, itu Pak, ada nanti. Allah di situ ya. Saya nggak lihat ternyata di situ. L itu ada Allah di situ ya. Jadi tolonglah nanti Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu jangan kasih nama yang berat-berat untuk dibawa. Setiap ada L. Saya ini susah untuk berbuat dosa itu agak berat. Karena nama saya paling rohani ya, ini menunjukkan identitas ya, baik agama maupun pengikut Kristus, ada Kristiannya. Tapi pada kenyataannya banyak sekali nama-nama yang dipenjara yang pernah saya ketahui kasusnya lebih berat, kasusnya lebih aneh-aneh daripada nama yang di luar Alkitab. Ada yang ingat Gayus Tambunan? Ingat ya? Itu nama Alkitab, Bapak Ibu. Iya. Itu nama Alkitab. Memalukan nggak kira-kira? Ya kalau orang lain yang nggak baca Alkitab mungkin nggak tahu itu nama Alkitab. Itu nama Alkitab. Jadi yang ada nama L ini hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan berbuat dosa. Ada Allah dalam namamu. Kalah. Jadi itu memang L itu adalah Allah, Im itu jamak. Yahweh itu apa Bapak Ibu? Artinya Yahweh? Kan sama, Pak. Tuhan. Allah juga. Tuhan. Tuhan. Allah. Tuhan. Iya. Tuhan. Elohim itu Allah, Yahweh itu Tuhan. Kalau di Alkitab kita bahasa Indonesia Tuhannya huruf besar semua ya. Nah, jadi nama Yahweh ini Bapak Ibu ada mungkin istilah Yahweh, nanti ada juga nanti Yehova. Kenapa beda, Pak? Itu sebenarnya Bapak Ibu di dalam bahasa Ibrani itu tidak ada huruf vokal. Di dalam bahasa Ibrani tidak ada huruf vokal. Ini kebetulan saya pakai contoh Pak Elman ya. Pak Elman ini saya nggak tahu baca namanya dia. Kalau tidak ada huruf vokal, berarti nama Pak Elman ini adalah LMN. Wah, ada abjad jadinya ya. LMNOPQRSTU gitu ya. LMN karena tidak ada huruf vokal. Pak Tommy TMM. Kalau saya LWRNCE. C nggak ada E. Jadi nggak ada huruf vokal.
Ibu Astrid lebih lebih susah lagi ya. STRD. Ini udah sekolah sekolah tinggi gitu ya, sekolah tinggi reform. Hahaha. Jadi tidak ada huruf vokal. Jadi tergantung kitanya mau kasih huruf vokal apa. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kenapa dikatakan Yahweh? Supaya gampang dibaca. Nanti Bapak Ibu kalau punya Alkitab atau nanti BW Bible Watch silakan di-download, tapi rata-rata kayaknya sudah ada huruf vokal, jadi kita bisa baca. Tapi kalau tidak ada huruf vokal, semuanya huruf mati, itu berat. Ada yang tahu Darlin? Darlin penyanyi rohani, Darline. Halo musisi-musisi, pujian penyembah. Ada yang ingat? Udah lah, nggak usah kesana lah ya, kayaknya lupa-lupa ingat ya. Pemain bola Jerman nomor 7 atau pemain Bayern Munchen nomor 7. Sebastian, Schweinsteiger, Pak. tulis, coba dieja, tulis huruf-hurufnya. Itu banyak huruf mati ya. Itu banyak huruf matinya. Nah, jadi susah kita mengejanya. Untuk mengucapkannya, daripada saya coba tanya dulu deh. Kira-kira gini, ini bacanya ini apa? Nah, jadi Yahweh juga seperti itu. Terus Adonai itu apa, Bapak Ibu? Adonai, arti Adonai. Tuhan Lord. atau Tuhan gitu Pak. Lord. Apa ya? Adonai sama kan? Sama kan Pak? Ya. Adonai itu lebih ke Tuhan, Tuhan atau Tuhan, atau Tuhan yang atau mempunyai kepemilikan, kepemilikannya Tuhan, lebih tepatnya sebenarnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kenapa muncul Adonai? Tapi hati-hati ya, Adonai, Adonia, hati-hati. Adonai itu Tuhan, huruf kecil, T-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Adonia, ada yang tahu Adonia? Siapa Adonia? Adonai, Adonai Tuhan, Adonia, anaknya siapa itu? Anaknya Daud kali Pak. Daud apa Salomo? Adonia. Salomo. Loh, udah ganti lagi. Ya kan nebak Pak. Seingat-ingatnya. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda ya, Adonai, Adonia. Nah, Adonai itu Tuhan. Jadi Bapak Ibu dalam sejarahnya ketika bangsa Israel bertemu, ya terima kasih Pak Hendrik, ternyata bisa juga dibaca ya karena ada E-nya. Coba kalau di situ SCHW gitu, wah itu sulit sekali untuk dibaca ya. SCHW. Ya maaf, signal saya hilang tadi. Jadi di dalam nama YHWH, ketika mereka membaca kitab suci, mereka tidak akan baca. Bangsa Israel pasti akan diam. Karena mereka mengatakan nama itu kudus. Tidak boleh disebut dengan sembarangan. Jadi di zamannya Samuel, ya di kitab Samuel itu diganti. Jadi ketika ada nama itu diganti. Jadi Adonai. Jadi itu diubah. Ya, ini adalah nama-nama yang menunjukkan karakternya ya, nama-nama majemuk yang menunjukkan karakternya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mendengar istilah-istilah ini atau belum ya. Ada namanya El Elyon, artinya Allah Maha Tinggi. Ada namanya El Olam, Allah yang kekal. Ada namanya El Shaddai, Shaddai. Ini Allah yang
Maha Kuasa. Ada El Gibor, Allah yang perkasa. Ada El Nose, Allah yang mengampuni. Ada Elmet, Allah yang setia. Berarti Elman ini harusnya ada nih ya Pak ya. Saya nggak tahu apa artinya ya. Manusia Allah, Pak. Oh, manusia Allah langsung Pak ya. Ya, Elmet. Terus ada Yahweh Malak. Ada Yahweh Jireh, menyediakan. Jadi Bapak Ibu, nama-nama ini mungkin di gereja kita jarang muncul. Jarang kan biasanya GPDI, GBI apa? Kalau di kita di Pak Niko kebanyakan GBI itu nama jalan. GBI Pahlawan, GBI Tanjung Duren, GBI apa gitu. Biasanya nama daerah. Tapi ada beberapa gereja, cuman agak jarang ya kita di GBI menggunakan nama-nama Allah. Tapi kalau di GPDI atau mungkin aliran lain itu banyak menggunakan istilah-istilah gini. GPDI El Gibor, GPDI El Shaddai. Nah, kita jarang tuh menggunakan itu. Di GPDI jarang sekali menggunakan nama-nama ini. Ada juga namanya Yahweh Shalom. Ini Yahweh ya, bukan Yehova, tapi Yahweh. Yahweh Shalom itu artinya Shalom itu pasti damai ya, pendamai. Yahweh Sabaoth itu Tuhan semesta alam. Yahweh Elohim Yisrael, harusnya ini Y ya, bukan Is. Yisrael itu Tuhan Allah Israel. Yahweh Makades itu Tuhan menguduskan. Ini Yahweh Roy, Tuhan gembalaku. Elroy, tadi ada juga Elroy ya, tapi nggak dituliskan juga di sini. Yahweh Samah, itu Tuhan ada di sana. Yahweh Sikenu, itu Tuhan kebenaran kita. Yang terakhir itu adalah Kados Israel. Nah, ini nama-nama Allah yang tertulis lah kira-kira ya. Oh, ternyata ada Yehova Nisi. Yehova Nisi Tuhan ada di depan atau panji keselamatan. Ya, jadi ada sekitar 17. Memang Bapak Ibu masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita cari ya. Di sini Elroy tidak ada dibuatkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa berdoa menggunakan istilah-istilah ini. Saya jarang mendengarkan di kampus doa yang begini. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya sudah jarang mendengar itu. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini, kata-kata ini untuk doa-doa kita. Mungkin kita saat ini sedang mengalami suatu hal yang tidak baik, ketakutan, ragu. Ya, kita mengatakan ya Yehova Shalom, gitu kan. Kau adalah Yehova Shalom dalam kehidupanku, gitu. Atau apapun itu istilah-istilahnya ya, nanti tinggal kita gunakan. Oh Pak, nanti berarti kita bisa alirannya kepada pengagum Yahweh dong Pak. Atau pengagum Yahweh Bapak Ibu. Pengagum Yahweh itu adalah orang-orang yang Alkitabnya sendiri pun itu menggunakan nama Yahweh. Kalau berdoa menggunakan nama Yahweh. Alkitabnya pun sendiri, itu dari LAI mereka menggunakan Yahweh juga. Jadi tidak ada nama Allah di sana. Nama Allah itu tidak ada. Itu diganti. Bahkan nama Yesus Kristus itu diganti menjadi Yeshua Amazia. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yeshua Amazia.
Ini seperti itu. Jadi mereka ganti, ubah. Ketika huruf besar semua itu mereka gunakan Yahweh. Mungkin ketika ada nama Allah mereka gunakan Elohim kalau nggak salah ya. Ada Tuhan huruf kecil mereka ganti jadi eh, Adonai. Jadi semua mereka ganti. Jadi mereka ke arah sana. Apakah nanti kalau kita berdoa begitu kita arah ke sana nantinya Pak? Oh enggak. Itu Bapak Ibu saya ingin sampaikan cukup didoakan secara pribadi. Saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Cuman ada beberapa orang berdoa secara pribadi dengan Tuhan itu dengan hal-hal yang mungkin unik, berbeda dari yang lain. Mungkin ada yang sambil ketawa-ketawa gitu ya. Tuhan, hari ini aku ada kejadian lucu loh. Soalnya tadi pas lagi presentasi ada yang buat lucu, wah lucu sekali Tuhan. Jadi dia menganggap Tuhan yang dia sembah itu adalah sahabatnya. Jadi boleh, tapi jangan dibawa di chapel ya. Wah, saya mah hubungan saya dengan Tuhan udah dekat, saya doa. Tuhan, tadi sebelum chapel ada yang lucu loh Tuhan. Wah, itu mah langsung lah itu di mute ya. Entah minggu depan besok nggak usah lagi suruh dia berdoa. Tapi kalau kita pribadi dengan Tuhan, ya udah kita buka-bukaan aja nggak masalah. Tuhan, Engkau sendiri berkata bahwa kami ini adalah orang-orang yang telanjang, sehingga saya pun berdoa kepadamu tidak pakai baju Tuhan. Ya nggak apa-apa, yang penting pribadi ya. Jangan nanti, oke silakan Pak Tommy pimpin kita dalam doa, langsungnya begitu. Tuhan, Kau berkata kami tidak ada apa-apa, kami hanya debu dan tanah, harta tidak ada gunanya, terus buka, itu udah jangan begitu. Jadi intinya kita berdoa bisa menggunakan istilah-istilah apapun. Mungkin ada yang ingin, saya mau sama Tuhan antara cucu dan opa gitu, nenek atau apapun istilahnya grandpa gitu. Kalau saya mau gitu doanya, opa hari ini aku lagi senang loh, soalnya si yang biasa aku doakan itu yang itulah tuh, yang itulah opa, dia senyum sama aku, dia kasih aku hadiah, aku ulang tahun. Boleh, tapi jangan di doa umum. Intinya gitu aja. Kita boleh gunakan doa atau menggunakan kata-kata apapun terserah, tapi jangan di umum. Karena itu jadi aneh. Jangan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ya, ini di perjanjian baru dan ini banyak sekali orang salah mengartikannya seperti halnya Elohim Yahweh. Theos itu apa Bapak Ibu? Artinya? Halo Bapak Ibu, Theos itu artinya apa? Wah, jangan nyontek dong, jangan googling dong. Ketahuan loh ya, pakai kacamata kelihatan loh ya. Ayo. Atau matanya yang berbinar-binar kelihatan tuh. Arahnya kemana? Atau lagi gini tuh kelihatan tuh. Ayo, apa Theos Bapak Ibu? Tuhan. Allah ya Pak, kan teologi Allah ya. Teo. Allah ya Pak. Pak. Tadi mau jawab. Allah ya Pak. Kita saat ini sedang belajar teologi sistematik. Theos dan logos. Saya balik lagi ya ke pelajaran awal kita Bapak Ibu ya. Theos itu adalah Allah, logos itu adalah firman. Atau pelajaran atau kata-kata. Theos dan logos adalah ilmu atau ilmu ya. Logos itu bisa dikatakan ilmu yang mempelajari tentang Allah. Jadi jangan diubah Bapak Ibu ya. Nanti malu nanti dosen Yunani kita Bapak Ibu ya. Theos itu ingat saja, Theos logos, Allah, ilmu yang mempelajari tentang Allah. Kurios, Waktu ya Pak. Itu beda Bu. Kurios, kurios itu apa tadi? Sorry. Beda sama Kairos ya Pak, beda ya. Terbalik. Kurios, kayak Karios itu, ya itu waktu. Ini kurios. Oh, iya. Theos itu Tuhan bukan Pak?
Apa? Bukan ya, Tuan. Tuan apa Tuhan, Bu? Pakai H atau enggak? Tuan. Oh, berarti nggak pakai H ya? Oke, jadi memang ke sana arahnya, ke Tuan. Yang empunya berarti ya, Tuan itu yang empunya. Bosnya gitu lah kira-kira. Terus yang terakhir itu adalah Pater atau Father. Ini apa artinya Bapak Ibu? Bapak. Ya, Bapak. Kemarin saya ngajar di kelas pagi, ada yang ganti. Bukan Bapak, tapi Ayah. Ini tolong jangan istilah yang umum jangan diganti-ganti. Bapak Ibu juga di sini nanti ketika membuat karya ilmiah atau makalah nanti ke depannya, tolong jangan mengganti-ganti istilah. Saya mau tanya, ketika Bapak Ibu ingin menuliskan kisah para rasul, Bapak Ibu singkat jadi apa? KPR, kan? KPR. Harusnya KIS. Harusnya KIS. Ini KPR, saya bilang apa? KPR ini Komisi Pemuda Remaja atau apa? Perumahan, Pak. Kredit rumah, Pak. Kredit perumahan. Oh ya, ke sana juga bisa ya. Kalau AMSAL apa? Singkatan AMSAL. AMS. AMS, yakin? Kalau Amos? Kalau Amos AMS, kalau Amsa AMSL. Apa sih kamu bilang apa sih? AMS, AMS. Dua-duanya AMS dong. Apa yang bedakan? Kalau Amsa tambahin L depannya. Apa dong? ALMS. Bukan AMS kan, Pak. AMSL. Amos AMS. AMSL Amsa AMS. Amos. Betul kan, Pak? Ya. AM aja, Pak. Kalau AMS. AMSAL AMS. Kalau Amos kalau Amsal AMS, kalau Amos Amos. Oh iya. Yoel? Yoel. Yoel. Obaja? Obaja? Obaja. OBJ. Obaja. OBJ. Enggak, OBJ. OBJ. Pengkhotbah. PKH. Peng. Apa? Peng. PKH. Maksud saya mah pakainya peng, Pak. Ya, jadi istilah-istilah begitu tolong jangan diganti supaya nanti orang nggak bingung. Karena kita Jadi ada yang umum benar dapatnya apa, itu. Pak? Kenapa? Jadi singkatan pengkhotbah yang benar apa? PKY, PKH, PKH. PKH. Kidung Agung. KA. Kit. Konstitusi Agung, Pak. KID. Oh iya. Kidung. KID bukan KIT ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi jangan diubah. Nanti kalau diubah rasanya aneh ya. Ayah kami yang di surga gitu. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Sama sih maksudnya sama, saya paham. Cuman rasanya aneh aja gitu ya. Harusnya Bapak kami yang di surga. Allah Bapa gitu ya. Allah Babi gitu ya. Ya mungkin kalau menggunakan bahasa daerah mungkin cocok lah ya, Betawi gitu cocok lah ya. Babe kami yang di surga gitu ya. Masih cocok lah. Cuman ayah kayaknya kurang gimana gitu ya. Ayah kami yang di surga gitu. Oh kamu udah maaf orang tuamu udah meninggal ya gitu. Enggak sih, cuman Tuhanku Bapak gitu. Jadi udah buat Bapak aja jangan diganti lagi. Ya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu untuk nama-nama Allah? Kenapa banyak nama Allah itu aja, Pak? Kenapa banyak nama Allah? Karena itu menunjukkan pribadinya, Bu. Ya, ada banyak orang Bapak Ibu apa ya namanya ya? Ada banyak orang
Apa sih namanya? Yang saya kenal. Ini kebetulan nama Elman ini baru satu. Teman saya Elman itu baru satu. Tommy itu ada beberapa, mungkin 3 orang. Sigit sebenarnya cuma satu teman saya yang di sini doang, yang lainnya nggak ada. Naomi itu cukup banyak, Gracia apalagi banyak sekali. Eh, Peter, Peter di kampus saya rasanya itu nama-nama pasaran. Jadi nama itu menunjukkan pribadi, Bu. Jadi kebetulan kalau nama Elman di sini cuma satu, jadi Elman gitu. Kalau ada orang bilang, Bapak kenal Elman nggak? Oh, saya cuma punya satu. Cuma satu tuh, Elman cuma satu dalam hidup saya gitu kan. Oh, berarti cuma ini. Yang ini ya? Ya, betul. Yuda kebetulan di keluarga saya ada nama Yuda juga. Jadi kalau dibilang Yuda, Yuda yang mana ya? Jadi ada nama-nama pribadi menunjukkan orangnya. Cuman ada orang-orang ada yang bilang apalah arti sebuah nama itu, panggil aja nama yang paling jelek di muka bumi ini, nama hinaan yang paling jelek di muka bumi ini, sebut nama dia, ganti jadi nama dia gitu ya. Kira-kira dia marah, kalau dia marah, tadi katanya apalah arti sebuah nama, kok sekarang marah gitu. Berarti penting, nama itu penting. Jadi nama itu menunjukkan gambaran pribadinya. Ini Pak Hugh Wilson ketemu saya di wisudaan. Dia langsung berkata atau memberikan panggilan kepada saya, Bapak Kewibawaan Alkitab. Ada dulu. Hah? Pak, selain wibawanya Cocok, Pak. kita, Bapak juga kelihatan berwibawa. Ya kan, Terus, Pak Hiu? terus ada juga dulu panggil saya Pak Kuis. Karena saya dulu buat kuis terus. Jadi, aduh Pak, kalau saya ingat lihat Bapak itu pikiran saya kuis. Jadi, itu kan menunjukkan pribadi saya. Jadi kalau Pak Niko ya, kalau ada muji nyembah, atau limpah, itu dapat Niko. Itu udah ciri khasnya dia. Jadi itu menunjukkan kepribadiannya. Jadi hal-hal itu bisa menunjukkan pribadinya. Jadi kenapa sampai banyak begitu? Itu pribadinya, itu jati dirinya. Oh, dia El Shaddai. Ya memang dia Allah maha kuasa gitu. Dia El Gibor. Ya, dia maha perkasa gitu. Oke, ngomong-ngomong soal maha perkasa, maha besar dan sebagainya, saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Sebenarnya pertanyaan ini di filsafat sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi saya tanyakan aja. Tuhan yang Bapak Ibu sembah saat ini bisa tidak menciptakan batu yang sangat besar? Bapak, Tuhan yang Bapak Ibu saat ini sembah bisa nggak menciptakan batu yang sangat besar? bisa dong Pak, dunia diciptakan apalagi batu. Saking besarnya dia nggak bisa angkat. Udah berat. Bisa nggak Tuhan yang kita sembah itu menciptakan batu yang sangat besar? Bisa ya. Saking besarnya dia nggak bisa angkat. Ya mungkin Pak, dia kan berkuasa. Berarti nggak bisa dong, Bu. Balik, Pak. Saya nanya kebalik lagi, Pak. Oke, silakan Pak Elman. Ini saya belum temukan nih. Silakan Pak. Untuk apa dia ciptakan batu yang besar? Untuk membuktikan kalau dia Tuhan. Nggak perlu. Memang dia Tuhan kok. Maha kuasa. Berarti nggak bisa. Kira-kira nggak bisa berarti Pak. Kalau dia mau bisa. Kalau dia mau bisa. Iya, tergantung dia. Berarti secara tidak langsung nggak bisa diangkat dong secara tidak langsung Pak ya? Dia nggak perlu ngangkat Pak. Dia tiup aja juga udah melayang tuh batu kalau dia mau. Oke. Saya paham. Sebenarnya saya paham. Cuman saya mau
Kita berfilsafat sebentar karena kebetulan tadi nyebut nama-nama Tuhan ya. Terima kasih Pak Elman. Terima kasih Pak Elman. Dunia aja bisa Pak, apalagi batu Pak. Oke, dunia aja bisa. Tapi Ini Tuhan bisa angkat ya. filsafat. Perlu ini filsafat loh, mikirnya kudu kayak filsafat loh. Makanya aku bilang tadi Pak, maknanya apa dia ciptakan batu? Tujuannya kan begitu. Kalau ciptakan saja ya memang nggak masalah buat Tuhan. Tapi maknanya apa? Ya, tadi kan premis pertama saya sampaikan adalah bisa menciptakan batu yang sangat besar, bisa. Premis kedua, saking besarnya dia nggak bisa angkat. Apakah dia masih bisa melakukannya atau tidak? Terus Pak Elman mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, esensinya apa gitu. Nah, terkadang sebenarnya jawaban Pak Elman kurang tepat, cuman itu yang saya inginkan. Kadang kita terlalu banyak berkecimpung untuk menjawab pertanyaan. Enggak, itu enggak butuh pertanyaan, itu enggak butuh jawaban sebenarnya. Kalau kita bilang bisa, berarti dia enggak Tuhan. Kalau kita bilang enggak bisa, dia juga enggak Tuhan. Pak Elman mengalihkan perbincangan itu. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi Bapak Ibu tolong jangan fokus kepada pertanyaan. Karena terkadang pertanyaan itu menjebak. Apalagi nanti Bapak Ibu ujian, skripsi, padahal nggak ada hubungannya, Bapak Ibu pusing mikiran itu. Yang apa Bapak Ibu mikirin itu kan memang nggak ada yang Bapak Ibu kerjakan. Selesai. Jadi premis pertama benar, premis kedua salah. Itu secara filsafatnya. Premis pertama benar, premis kedua salah. Sama juga begini, Bapak Ibu. Ini maaf ya, agak ada L di depannya ya, jadi aman Pak ya. Hikmat ilahi langsung muncul ya. Jadi begini juga Bapak Ibu. Ada yang suka makan bakso di sini? Suka ya makan bakso ya? Itu Bapak Ibu, ketika dia membulat-bulatkan itu, dia pakai celana dalam loh Bapak Ibu. Pasti pikirannya ke tangan saya kan? Jadi ya, kita enggak ada hubungannya ke situ Bu. Enggak mungkin dia ke kamar mandi dulu, dia buka dulu, terus dia pakai celana, terus dia bulat-bulatin. Ya apa bedanya ya, tetap pakai atau enggak ya tetap sama aja kan, dia bulat-bulatin juga pakai tangan gitu. Cuman orang fokusnya ke tangan ini untuk mengingatnya, padahal kan nggak masalah tuh, harusnya nggak masalah kan. Ada lagi pertanyaan begini Bapak Ibu, Ibu makan pakai tangan, Ibu makan pakai pakaian dalam, terus nanti dengan gerakan tangan begini. Nah, terkadang kita hanya fokus kepada pertanyaan, tapi nggak fokus kepada keseluruhan. Esensinya balik lagi kayak kata Pak Elman, esensinya untuk apa? Ya kecuali kalau kita ingin guyon-guyonan ya lucu-lucuan ya nggak masalah, kita goreng terus nggak masalah. Tapi kalau sudah menyangkut esensi ya itu nggak usah, langsung diikat aja. Apalagi diperdebatkan atau apa langsung diikat aja. Oke, jadi begitu ya. Nanti mulai ke depannya Bapak Ibu harus sudah mahir lah ya. Saya sudah cari teknik-teknik berdebat lah secara tidak langsung ya. Ada pertanyaan, ada juga dulu begini, ada orang lain gini. Nah, pas presentasi, mungkin Ibu Astrid presentasi. Ini dia presentasi tentang kitab suci, kewibawaan Alkitab. Terus tiba-tiba Pak Hari bertanya, berarti Ibu bisa membuktikan nggak bahwa kitab suci itu 100% Alkitab? Nanti Bu Astrid langsung bilang, oh ini orang Kristen apa bukan sih? Ini firman Tuhan loh, kamu hidup dari firman ini. Ah, itu kan udah ngajak berantem ya. Jadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jangan, jawaban begitu jangan. Ya kita bertanya Bu, ya kalau bisa Ibu jawablah, jangan Ibu, Bapak nggak percaya Alkitab ya? Oh itu udah nggak enak lagi. Jadi Bapak Ibu cobalah memberikan jawaban ke depannya kalau memang tadi membuat premis benar, yang pertama, premis kedua salah, ya langsung di-cut aja. Kayak kata Pak Elman, esensinya apa? Emang kalau dia buat itu ada pengaruhnya nggak sama hidupmu?
Nambah nggak persembahan dalam hidupmu gitu? Nambah nggak PK-mu gitu aja, langsung diikat aja. Jadi kalau ada yang aneh-aneh itu diikat aja. Kecuali nanti kalau kita di kelas, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan mungkin menyangkut bagian-bagian seperti itu yang harus dituntaskan, ya kita tuntaskan. Tapi kalau memang kira-kira nggak dapat, ya udah kita skip aja, langsung tarik diri. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, itu ada pertanyaan di grup itu dari Yunita. Dari siapa? Bu Yunita. Di mana? Saya nggak ada. Nih Pak, Salam Pak. Minta tolong dijelasin ulang cara kita baca dan memahami konsep segitiga ini Pak. Alat Tritunggal Pak. Ya, grup, Pak. Oh, Nah, alah. Grup. Itu di mana ya, dicek ya di grup. Jadi mundur lagi Pak. Ya. Jadi gambar ini memang orang sampai sekarang masih memegang gambar ini Pak Ibu ya. Nanti sebenarnya ada pelajari menyinggung ke sana. Jadi kita akan pelajari. Sebentar ya, saya masukkan aja. Ini alat Tritunggal, perjanjian lama, perjanjian baru. Cuman memang lebih banyak orang menjelaskan Allah Tritunggal itu kepada segitiga, Bu. Jadi Allah itu bukan Bapa, Bapa itu bukan anak, anak itu bukan roh. Maaf. Allah itu adalah Bapa, Allah itu adalah anak, Allah itu adalah roh. Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Itu biasanya di segitiga itu dimainkan. Mungkin di gambar ini juga kira-kira begitu dibuat ya. Jadi kenapa memang agak sulit sih Bu untuk menjelaskannya secara pasti, sampai hari ini belum ada yang bisa. Bahkan orang memberikan banyak ilustrasi, tapi pada akhirnya tidak ada yang tepat. Tidak ada yang tepat pada akhirnya. Tadi saya sudah singgung tentang telur, tentang rokok, matahari gitu ya. Bahkan penyebutan kita di rumah, kita di pelayanan, kita di kampus dan sebagainya, status kita gitu. Itu belum ada yang bisa menjelaskan. Cuman sampai saat ini baru segitiga itu saja Bu yang bisa menjelaskan ke Allah Tritunggal. Karena kalau salah satu sisi saja hilang, itu tidak Tritunggal lagi. Itu tidak bisa dikatakan segitiga. Kalau satu sisi hilang, satu sudut. Nah, kira-kira begitu Bu. Jadi kalau hilang satu sudut, ya bukan segitiga lagi namanya. Jadi sampai saat ini kita masih memegang bagian inilah, bagian ini doang untuk mengatakan penjelasan ya, ilustrasinya lah kira-kira begitu untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Makanya balik lagi saya katakan kita menyembah hanya satu Allah, tapi pribadinya tiga. Bukan menyembah tiga pribadi, enggak. Kita menyembah satu Allah, tapi pribadinya tiga. Nanti pelan-pelan Bu ya, pelan-pelan. Nanti semoga sampai ke sana kita dapat. Bahkan mungkin ibu nggak dapat sekarang, tapi nanti. Oh ternyata ini yang dimaksudkan. Terkadang kita ketika kita belajar dapatnya begitu. Saya kebetulan lagi buat PowerPoint untuk mata kuliah saya minggu depan. Saya kuliah. Pas saya buat ternyata begini ya maksud Tuhan. Oh gini ya, oh gini ya, gini ya. Jadi Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita bisa spontan, uhui gitu ya, langsung, bisa lama Bu. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun. Oh begini ya, yang disampaikan itu begini ya. Oh ini maksudnya ya gitu. Jadi kayak Pak Niko kan bilang, saya nggak ngerti sih apa Pentakosta ketiga itu. Saya cuma ngertinya
oh si ini bilang begini, si ini bilang begini. Saya cuman mengumpulkan. Saya sampai sekarang nggak ngerti maksudnya gimana. Saya cuma mengumpulkan. Terus saya pertegas apa yang saya dapatkan, apa yang saya temukan. Jadi nanti bisa berjalannya waktu, Ibu baru bisa paham berjalannya waktu. Jadi banyak-banyak berdoa juga lah Bu, supaya kita bisa mengerti. Tapi jangan buru-buru ya. Oh biar saya ngerti, saya ketemu Tuhan aja langsung. Oh jangan. Jangan. Masih banyak tugas tanggung jawab kita, masih banyak Bapak Ibu di dunia ini. Kita harus selesaikan amanat agungnya ya. Nah, itu tadi Oke. Pak, maaf Pak, ini sedikit. Jadi kan gini, tadi kan Bapak bilang kan kalau Tritunggal itu sama aja dengan kepercayaan ya tadi kalau Bapak kalau nggak salah nyampein. Itu nah tadi saya kurang paham gitu. Loh, kok Bapak bilang tadi kepercayaan ya, sementara kan tadi Bapak juga nyinggung tentang amanat agung. Amanat agung aja jelas pergilah baptislah dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu kan. Nah, jadi tadi jadi berantem di pikiran kebetulan gini Pak, saya tuh orangnya senang banget sama saya tuh menginjili tapi ke orang-orang yang memang belum percaya, dan itu salah satu pertanyaan yang memang terus yang saya hadapin gitu ya. Nih kok kamu masuk Kristen, Bapak apa kita Tuhan kamu 3 begini-begini, itu tuh selalu kalimat-kalimat serangan mereka kan Pak gitu loh. Kok kamu menyembah 3, kok Allah beranak kok begini, itu yang masih terus saya beginiin gitu loh Pak. Jadi saya tuh pengen punya pemahaman yang kuat gitu. Makasih Pak. Iya. Kenapa saya bilang kepercayaan? Jadi kan pada waktu itu saya kebetulan ada baca bukunya 2 hari yang lalu atau kemarin. Itu saya melihat itu di abad kedua Bu munculnya. Muncul istilah ini itu di abad kedua. Kenapa saya bilang tadi kepercayaan? Jadi orang-orang pada waktu itu mungkin masih bingung ini apa sih Tritunggal. Jadi mungkin mereka kepercayaan dulu, oh iya kita percayai bahwa ini Allah Tritunggal. Nah setelah itu berjalannya waktu, berjalannya kehidupan orang Kristen, itu udah diakui, udah disahkan dengan konsili Nisea. Jadi itu masih perdebatan. Jadi kita gimana nih? Makanya muncul pengakuan iman rasuli, Bu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, itu pertama-pertama memang disampaikan, oh ini pahamnya kami, anutannya kami. Cuman kan berjalannya waktu, itu sudah disahkan menjadi doktrinnya kita. Dan kita harus akui, ternyata memang dalam firman Tuhan pun dikatakan 3 pribadi. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ya mungkin terserah istilahnya Pak. Cuman ya mungkin bukan saya katakan jadi suatu kepercayaan. Enggak. Kepercayaan nanti takutnya image-nya beda Bu ya. Kepercayaan itu bukan agama. Karena kepercayaan itu ada mungkin kalau di orang Batak itu ada si pele begu, ada penyembah-penyembah ini, penyembah itu. Jadi arahnya ke sana ya jadinya. Jadi memang orang-orang yang kita sendiri pun mempercayai bahwa kita Tritunggal. Cuman menyembah satu Allah 3 pribadi. Allahnya 1, tapi pribadinya 3. Bukan 3 Allah. Orang di sana luar sana kan selalu bilang, kalian 3 Allah gitu. Enggak, saya cuma 1. Kamu masuk aja dulu 1. Nanti pelan-pelan disampaikan. Jadi nggak bisa langsung langsung diubah kayak telapak tangan langsung nggak bisa. Jadi pelan-pelan. Saya dulu ada guru agama saya bilang Allah Tritunggal, Bu kok bodoh banget sih kamu. Saya sampai berkata seperti itu. 3 kok dibilang 1 kok dibilang 3. Saya sampai bilang begitu. Kenapa? Karena saya nggak paham itu tahun 2007 kalau nggak salah 2007 karena anaknya dia masih nakal-nakalnya gitu ya, mainnya bareng saya, mamanya guru agama, anaknya beginian gitu ya. Saya tentang apaan Tritunggal sesat kamu itu ya, satu 3 gitu ya. Cuman akhirnya ya ternyata berjalannya waktu saya mulai memahami, oh ternyata maksudnya begini. Jadi pelan-pelan aja Bu, nggak apa-apa Bu. Bukan kepercayaan seperti umum ya.
Tapi kita mempercayainya kita 3 karena di pengakuan iman rasuli kita mengakui. Kan GBI pun ada pengakuan. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada yang hafal nggak pengakuan GBI? Pasti ada juga. 3 hal itu ada juga GBI. Jadi seperti itu Bu Yunita. Oke, terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih. Oke, jika tidak ada biar kita istirahat Bapak Ibu. Karena perjalanan Bapak Ibu juga cukup panjang ya. Hari ini Pak Hiu masih di mobil, tadi Pak Sigit. Pak, aku mau tanya. Oke, silakan, silakan. Eh, kan sekarang sebagian di gereja-gereja ya Pak ya, sebelum ibadah itu kayak ada pengakuan iman rasuli gitu. Bagaimana menurut Bapak? Aku jadi penasaran aja Pak. Oke, itu semua liturgi. Jadi dulu saya di angkatan saya kita belajar liturgika namanya. Di angkatan kami sebelumnya senior saya di atas kita itu nama gerejanya normal semua. KGPM gitu ya, GPDI, GBI, Gereja Baptis, Bethel gitu itu. Semua nama gerejanya umum. Terus masuk angkatan kami, angkatannya saya itu cukup liar. Sampai sekarang nama gereja saya buat GSII. Apaan tuh Pak GSI? Gereja Sesat Injili Indonesia. Itu nama gereja saya. Waktu belajar liturgika. Ada lagi teman saya dia buat GBBB. B-nya 3 kali. Gereja Baptis Bethel Betani. Jadi dia gunakan 3. Terus gimana Pak? Liturginya gimana? Oh nanti saya buat di awal-awal itu pengakuan iman rasuli. Nanti pujian penyembahan, bahasa roh. Jadi kita buat macam-macam. Jadi untuk apakah boleh atau enggak itu enggak masalah. Itu hanya liturgi. Mau buat atau enggak apa-apa. Dulu kan kita tidak ada kan Pentakosta ketiga kan, sekarang sudah ada. Itu liturgi. Dulu kita enggak harus mengucapkan Mazmur 91, sekarang sudah ada. Nah, itu liturgi, enggak masalah sebenarnya. Selama liturgi itu tidak mengganggu banget kepada ibadahnya kita, harusnya nggak masalah. Liturgi itu dibuat untuk susunan yang membawa kita kepada puncak dalam ibadah. Nggak mungkin tiba-tiba kita lagi khotbah gitu ya, ada iklan gitu ya, ada iklan nanti Yakul muncul di situ, ya, kayak YouTube gitu ya, nggak mungkin. Jadi itu tidak sesuai liturgi lah intinya begitu. Jadi liturgi itu harusnya membuat kita lebih nyaman. Oke, yang terakhir ya, silakan Owen. Ya, makasih Pak. Aku mau nanya Pak, jadi kan seperti yang Bapak bilang bahwa itu kan ada liturgi kan. Kalau misalnya kayak pembacaan Pentakosta ketiga Mazmur 91 itu apakah juga bisa dibilang sebagai liturgi gereja ya Pak ya? Ya, jadi liturgi itu tiap gereja bisa beda-beda. Bahkan ada di bawah Pak Niko, ada yang sampai sekarang mungkin tidak mengucapkan Pentakosta ketiga. Ada. Ada mungkin nggak pakai VOP. Ada, pasti ada. Mungkin kita di sini susah untuk putar-putar ininya kita belum bagus, nggak audio kita belum bagus, ini segala macam mungkin nggak mendukung sehingga kita tidak buat gitu. Jadi itu nggak masalah, Awan. Boleh pakai, boleh nggak itu nggak masalah. Cuman kalau perintah dari atas bilang harus ya pakai, ya kita harus pakai gitu aja. Oke, Bapak Ibu, sepertinya baterai saya juga sudah 17%. Ini charger saya cukup jauh. Ya, kalau begitu terima kasih. Ya, kenapa, Wan? Boleh nanya satu lagi nggak Pak? Satu lagi Pak. Oke, silakan. Tadi kan Bapak kan bilang namaku kan ada nggak ini ya nggak terlalu nggak terlalu terkenal kali mungkin nama saya, cuman tadi Bapak bilang kayak agak pasaran gitu. Aku kok kayak agak kecampur gimana gitu. Mungkin saran aku boleh ini kali Pak ya bilang kalimatnya mungkin nggak familiar, belum Bapak mendengar di kalangan teman dekat Bapak gitu. Mungkin sih itu kayak gitu ya Pak. Maaf ya Pak.
Oke, oke. Enggak. Memang kita, ya maaf lah, mungkin kalimatnya kurang baik ya kamu dengar ya. Jadi nama Peter itu di handphone saya kayaknya ada 5. Terus gimana dong bilangnya, Peter? Udah ganti Nama nama. Yuda ada 2. Ada kayak nama kamu P-E-T-E-R, ada Pieter, ada Pei, ada Pie gitu. Pieter, ada Peter. Jadi semua manggilnya Peter gitu. Jadi sama. Jadi ya maaf lah mungkin kalau kalimatnya nggak baik ya maaf lah ya, Peter. Cuman memang apalagi mungkin kayak nama, ya udahlah nggak usah lah nanti jadi ini lagi. Oke, terima kasih. Maaf lah Awan ya, mungkin kamu tersinggung dengan saya ucapkan dengan pacaran ya. Ya, Sebenarnya Pak. nggak masalah sih, nggak masalah, nggak ini bang. Kayak saya nggak menghina nama itu nama Alkitab, ini itu nama Alkitabiah. Saya nggak menghina itu. Petrus itu, Pak. Ya Pak, kenapa Pak? Petrus ya, Peter Pak ya, Petrus ya. Petrus. Atau mungkin, tapi udah pakai bahasa Inggris Pak, nggak boleh lagi diganti Indonesia Pak. Oke, mungkin dipanggil Petrus saja ya, PU gitu ya, Petrus. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih, Pak Loren. Shalom. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, Liv ya.